Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Kamis 2 Mei 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Syunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara industri rumahan tembakau sintesis di sebuah rumah di Mountain View, Sentul City. Di Hari Buruh Internasional 2024, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menunjuk Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Andi Gani Nenawea menjadi staf ahli untuk bidang ketenagakerjaan. Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Garut diwarnai dengan suasana harmonis antara gabungan elemen buruh dengan pihak petugas kepolisian. Jajaran Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan olah tempat kejadian perkara industri perumahan tembakau sintesis di sebuah rumah di Mountain View, Sentul City, Bogor, Jawa Barat pada Selasa lalu. Dalam olah TKP ini, 2 tersangka dihadirkan serta seluruh barang bukti yang digunakan untuk memproduksi narkoba dibawa ke rumah pembuatan. Kedua pelaku berinisial S dan H berperan dalam meracik bahan baku tembakau ilegal yang kemudian akan diperjualbelikan. Mereka dibawa ke TKP untuk dilakukan penyelidikan lebih dalam. Polisi juga melakukan pengecekan terhadap bahan-bahan hingga alat yang digunakan tersangka untuk memproduksi tembakau sintesis. Sebelumnya, polisi telah membekuk 5 orang tersangka termasuk F yang berperan sebagai pengendali. Diketahui industri perumahan tembakau sintesis ini telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan. Sementara itu, Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya AKBP Malvino Edward mengungkapkan jika rumah ini merupakan laboratorium pertama di Indonesia yang memproduksi tembakau sintesis. Para pelaku menggunakan rumah ini untuk memproduksi mulai dari bahan baku sampai menjadi bibit atau bahan jadi untuk tembakau sintesis MDMP4 jenis Pinaca. Dari hasil pengecekan kita pada hari ini dipimpin oleh Bapak AKBP Yus, ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah di mana rumah ini benar menjadi laboratorium terselubung yang digunakan untuk memproduksi tembakau sintetis MDMP4 jenis Pinaca. Kemudian yang kedua, berdasarkan dari hasil pengecekan juga dan dengan rangkaian pengungkapan kasus-kasus sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasannya laboratorium ini atau rumah ini adalah yang menjadi pertama kali di Indonesia di mana memproduksi mulai dari bahan baku sampai menjadi bibit atau sampai menjadi bahan jadi untuk tembakau sintetis MDMP4N jenis Pinaca. Dan yang terakhir, kegunaan dari olah TKP ini kita lakukan adalah untuk melakukan pembuktian secara saintifik atau scientific crime, sehingga nanti kita dapat membuktikan pada pemberkasan dan persidangan bahwasanya benar ini adalah. Sementara itu, sebanyak 5 orang telah ditetapkan tersangka terkait penyalahgunaan narkotika industri rumahan tembakau sintesis atau Sinte di sebuah rumah kawasan elit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kelimanya dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati karena kejahatan ini telah terorganisasi serta dikategorikan sebagai jaringan narkotika internasional. Pasal yang kita terapkan kepada para tersangka adalah pasal 114 ayat 2, 113 ayat 2, 112 ayat 2, dan 132 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika.
di mana kita juga akan menerapkan sebagai kejahatan terorganisir untuk melakukan pemberatan pemidanaan terhadap ini inisialnya S dan inisial H, di mana mereka direkrut oleh pengendali, kemudian berperan untuk meracik dari semua bahan baku hingga menjadi bahan jadi. Ya. Mereka belajar atau gimana? Kita masih melakukan intensif ya pemeriksaannya, tapi tadi kita interogasi singkat di dalam ruangan, mereka dikendalikan dari CCTV. Jadi CCTV-nya itu dipegang oleh pengendali dan dia bisa berkomunikasi. Tapi nanti untuk lebih detailnya akan kita sampaikan juga pada hari Kamis ya. Oke. Kalau untuk hukuman ancaman paling beratnya dari yang ancaman minimalnya adalah 10 tahun dan ancaman terberatnya adalah hukuman mati. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Andirian R. Jayadi didampingi Dires Narkoba, Kabid Humas, Kabid Propam Polda Sulsel dan Kapolres Baru memimpin press release pengungkapan kasus tindak pidana narkoba seberat 30 kg pada Selasa lalu. Operasi ini merupakan bagian dari komitmen Polri, khususnya Polda Sulsel dalam memerangi penyalahgunaan narkoba. Kami Polda Sulsel menyampaikan rilis secara resmi terkait dengan pengungkapan kasus narkoba jenis sabu, di mana pengungkapan ini terjadi atau dilakukan pada tanggal 24 April di Dermaga Awerange Baru, Kabupaten Baru. Kemudian sampai dengan saat ini penyidik berhasil mengamankan satu tersangka dengan barang bukti kurang lebih 30 kg yang terkemas dalam 30 paket. Ini berat kotor, kita masih bicara berat kotor. Kemudian dari tersangka yang diamankan ini selaku penerima atau yang menerima di dermaga kiriman barang narkoba ini juga merupakan residivis karena yang bersangkutan dari hasil pemeriksaan dan dari hasil pengambilan keterangan yang bersangkutan juga mengakui bahwa dia yang kedua kali. Nah, khusus untuk barang bukti yang ada di hadapan rekan-rekan, menurut keterangan tersangka adalah barang yang kedua atau trip yang kedua yang diterima oleh tersangka dari titipan orang yang sama. Kemudian sampai saat ini sudah ada 4 orang saksi yang sudah diperiksa, sudah diambil keterangan. Tentu selanjutnya penyidik akan melakukan proses penyidikan termasuk melakukan pengembangan terhadap perkara ini. Polri tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan pemberantasan. Kita juga harus menggandeng seluruh pihak termasuk tentu masyarakat. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak masyarakat untuk ayo sama-sama kita mengawasi daerah kita, kemudian juga kalau mereka memiliki informasi-informasi terkait dengan peredaran gelap narkoba, ya silahkan jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan. Karena di internal sendiri saya juga tekankan, jangan sampai ada yang terlibat. Jangankan sebagai pengedar, pengguna saja pasti saya akan tindak yang. Polres Bogor Kota menangkap ex-manajer restoran Hotman milik pengacara kondang Hotman Paris di Kelurahan Tajur, Kota Bogor, Jawa Barat yang diduga menggelapkan uang perusahaan sebanyak 172 juta rupiah. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menyampaikan tersangka berinisial FA ditangkap setelah melarikan diri ke Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan terungkap tersangka menggelapkan uang secara bertahap lalu menggunakannya untuk judi online dan membayar utang akibat kegiatan terlarang ini. Diketahui tersangka telah bekerja selama 1 bulan di restoran Hotman. Tersangka mengaku mulai menggelapkan uang hasil usaha restoran pada 15 Maret lalu. Selain itu, polisi menyita barang bukti berupa audit internal keuangan, laptop, rekaman CCTV, dan lainnya. Atas perbuatannya, tersangka FA dijerat pasal penggelapan dengan ancaman hukuman paling lama 5 tahun penjara. Yang pertama, kasus penggelapan ini terjadi di Hotman Tajur, Kota Bogor, yang dilakukan oleh karyawannya, bagian manajer, waktu itu tanggal 15 April, ulangi 15 Maret
2024 yang bersangkutan bekerja sudah selama 1 bulan di hotman tersebut. Ya. Kemudian yang bersangkutan mengambil uang dari loker tempat di mana dia bekerja sebanyak total 172 juta lebih. Nah, yang bersangkutan mengambil uang tersebut tidak hanya 1 kali saja. Ya. Yang pertama 50 juta, yang kedua 90 juta, dan seterusnya. Uang 50 juta yang pertama digunakan untuk judi online. Kemudian 90 juta dan seterusnya itu digunakan untuk membayar hutang, diantaranya hutang untuk judi online tersebut, dan juga untuk membeli motor, membeli laptop, membeli handphone, dan lain sebagainya. Pelaku tersebut dalam pelariannya, ya, mulai dari daerah Ciampelas, kemudian Garut, kemudian ke Purwokerto, menginap di hotel 1 minggu sampai dengan 1 bulan, dan juga menginap di rumah temannya. Nah, yang bersangkutan kita terapkan dengan pasal 374 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara, penggelapan. Demikian. Pemirsa, jajaran Polsek Prabu Mulih Barat melalui tim Beruang Madu berhasil mengungkap kasus pengeroyokan menimpa KAD yang berusia 16 tahun dan berhasil menangkap 5 orang pelaku. Menurut Kapolres Prabu Mulih AKBP Endro Aribowo, dari tangan para pelaku disita berupa 2 buah senjata tajam jenis pedang dan sebuah pipa paralon yang dibentuk pedang. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Yang saya hormati Pak Camat Prabu Mulih Barat dari Badan Kelurahan Pati Dalem dan Tebing Tanah Putih, Pak Kapolsek Prabu Mulih Barat, rekan anggota Prabu Mulih Barat. Siang ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak dan pengeroyokan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April tahun 2024 sekira pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Tempat kejadian perkara di Jalan Kopral Toya, Kelurahan Pasar 2, Kecamatan Prabu Mulih Utara, Kota Prabu Mulih. 2 kelompok remaja yang terbiasa mereka melaksanakan aksi tawuran di Kota Prabu Mulih, yaitu kelompok Misteri All Star melaksanakan tantangan kepada pihak lain dan disambut oleh kelompok dari Alipatan Prabu. Jadi ini seringkali kita dari Polres Prabu Mulih telah melaksanakan beberapa kali pengungkapan, mencegah dari kegiatan patroli, membubarkan dan mengembalikan mereka kepada orang tua, kepada dinas sosial, dan bahkan ada sampai sudah dibina di dinas sosial yang ada di Kota Ilir, Indralaya. Korban luka di bagian kepala itu terkena sabetan benda tajam parang dan harus dijahit sebanyak 20 jahitan. Kemudian dari hasil penyelidikan kejadian tersebut di TKP, dari pemeriksaan para saksi dapat informasi bahwa pelaku tidak lebih dari 24 jam. Jajaran dari Kapolsek Prabu Mulih Barat beserta dengan didapatkan 7 orang pelaku yang berhasil diamankan. Namun dari 7 orang itu kemudian dari pemeriksaan yang dilakukan lebih lanjut oleh penyidik itu ada 2 orang yang tidak terlibat apapun dan sudah dikembalikan kepada pihak keluarga. Pada 5 anak ini akan dikenakan pasal 80 ayat 1 ayat 2 untuk pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, atau pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan atau kekerasan bersama-sama. Sehingga kepada yang bersangkutan ini polanya akan berbeda karena sudah sering kita lakukan pembinaan, namun karena saat ini terjadi dan ada korban, meskipun tidak sampai ke korban jiwa, namun aksi yang berbahaya ini telah mengganggu ketertiban, keamanan Kamtibmas di Kota Prabu Mulih. Hingga untuk yang 5 orang ini akan menjalani proses penyidikan secara pidana dan nanti mekanismenya akan diserahkan kepada CJS, ya, baik dari penyidik Polri, Kejaksaan dan ke pengadilan.
Pemirsa, Polsek Babat Supat berhasil mengamankan 5 anak di bawah umur yang menjadi pelaku pelemparan bus di Jalan Lintas Timur Muba, Sumatera Selatan pada Jumat lalu. Diketahui motif dari para pelaku hanya iseng belaka. Melaporkan hasil kegiatan penyelidikan kami terhadap pelemparan kaca bus PO Putra Remaja. Dari hasil tersebut kami mendapat banyak 5 orang pelaku yang melakukan pelemparan. 4 diantaranya adalah anak-anak di bawah umur. Pelaku yang dewasa adalah saudara dekat, yang ini adalah anak-anak Fadil, Rai, Ipung, dan Robo. Pelaku ini masih anak-anak dan mungkin jadi kami menyerahkan masalah ini karena tidak ada laporan polisi, kami menyerahkan kepada PO Putra Remaja untuk memberikan statementnya. Kami dari perwakilan bus PO Putra Remaja tidak memperpanjang masalah ini dan bermusyawarah secara kekeluargaan dan tidak ada tuntutan dari kemudian hari serta ibaratnya semoga tidak terulang kembali lebar lagi seperti ini lagi. Selanjutnya kami persilakan dari Pak Kadus 7 dan Kadus 10 yang mewakili dari orang tua pelaku pelemparan. Yang pertama, kami selaku mewakili komunitas tempat Desa Koordinasi mengucapkan ribuan terima kasih kepada PO Bus Putra Remaja yang tidak memperpanjang kasus ini, dan kami berjanji sebagai komunitas tempat akan mengawasi, memberikan penjelasan sebenar mestinya agar kasus ini tidak terulang kembali, dan kami akan terus mengawasi anak kami sebagai mewakili warga. Kami mohon maaf yang sebesarnya kepada PO Bus Putra Remaja. Direskrimum Polda Riau melakukan konferensi pers pengungkapan 3 kasus dugaan tindak pidana bertempat di ruang rapat Direskrimum Polda Riau. Ketiga kasus tersebut adalah 2 kasus kepemilikan senjata api dan pembunuhan dengan penganiayaan terhadap tahanan di Polsek Bukit Raya. Direskrimum Polda Riau Kombes Pol Asep Darmawan melakukan rilis pengungkapan kasus kepemilikan senjata api terhadap seseorang berinisial GF alias N warga Tanggerang Barat. Kemudian dari hasil penangkapan ditemukan 1 pucuk senjata api model FN kaliber 9 mm buatan Belgia, 1 butir peluru tajam kaliber 5,5 mm dan 1 butir peluru tajam kaliber 7,62 mm. Tersangka GF memperoleh senjata api dari seorang berinisial B yang hingga saat ini masih masuk dalam status DPO. Kasus lainnya adalah kasus pembunuhan terhadap tahanan Polsek Bukit Raya yang telah menetapkan 5 orang tersangka. Kelima pelaku adalah juga tahanan di Polsek Bukit Raya yang menganiaya dan membunuh korban karena kesal. Kelima tersangka tidak dilakukan penahanan karena para pelaku sedang menunggu hasil keputusan terhadap kasus mereka sebelumnya di Lapas Sialang Bungkuk. Peringatan Hari Buruh Internasional di Kabupaten Garut diwarnai dengan suasana harmonis antara gabungan elemen buruh dengan pihak petugas kepolisian. Informasi ini akan hadir setelah jeda berikut ini.